Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Maulidin dan di sini kita akan belajar tentang mengenal sejarah para perumus Pancasila. Sebelum kita mulai untuk mengenal para perumus Pancasila, kita harus tahu dulu nih apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sendiri merupakan hasil dari gagasan para pendiri dan perumus Pancasila yang merupakan cerminan nilai-nilai luhur serta hal-hal baik yang terdapat di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, awal mula sejarah kelahiran Pancasila yaitu dengan ditandai oleh kekalahan bangsa Jepang pada Perang Pasifik Timur Raya pada tahun 1945. Nah, menyadari kekalahan Jepang sudah di depan mata ini, para petinggi di Indonesia mulai berusaha untuk membangun taktik dan siasat merumuskan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun Jepang juga berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dibentuk. Nah, BPUPKI sendiri menjalankan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, di dalam sidang ini, BPUPKI mengirimkan beberapa tokoh-tokoh yang merumuskan asas dari dasar negara. Oke, selanjutnya kita masuk pada tiga tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara berdasarkan sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Yang pertama, kita masuk pada tokoh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan tersebut disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 dengan usulan lisan yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, beliau juga mengusulkan usulan yang tertulis dengan tulisan yang berbunyi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya tokoh kedua yang mengusulkan asas dari dasar negara kita yaitu adalah Bapak Supomo. Nah, Bapak Supomo ini berperan penting dalam perumusan Pancasila, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945 beliau menyampaikan usulannya. Menurutnya, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan masyarakat. Nah, beberapa usulan yang diusul oleh Supomo yaitu yang pertama ada persatuan atau unitarisme, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Kemudian tokoh terakhir yang mengusulkan eh, dasar negara kita adalah Bapak Insinyur Soekarno atau Bapak Presiden kita. Nah, Bapak Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofis Gonslike atau Weltanschauung, yaitu fondamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Nah, Bapak Soekarno mengatakan bahwa usulan negara Indonesia dengan sebutan Pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno ini dinamakan dengan Pancasila. Nah, usulan-usulan tersebut yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasional atau pre-kemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di balik ketiga usulan dari tokoh-tokoh besar tersebut, BPUPKI pun
bubar akibat dari desakan-desakan dari Jepang. Karena Jepang mengalami kemunduran setelah dijatuhkannya bom oleh sekutu pada negara bagian Jepang yaitu di bagian Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian setelah bubarnya BPUPKI dibentuklah sebuah anggota panitia yang makin merumuskan dasar negara Indonesia dan kemerdekaan Indonesia itu sendiri dengan julukan yaitu PPKI. PPKI ini terdiri atas 9 tokoh atau tokoh panitia 9. Nah, tokoh-tokoh tersebut meliputi yang pertama Bapak Insinyur Soekarno selaku ketua, kemudian Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta selaku wakil ketua, kemudian Bapak MR.A. Maramis, kemudian Bapak Abdul Khar Muzakir, lalu ada Bapak Ahi Kesno, terus Bapak Kiai Haji Agus Salim, Bapak Muhammad Bapak Ahmad Subarjo, kemudian Bapak Muhammad Yamin dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional yang disebut Panitia 9 berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila. Pertama Rumusan pada Pancasila pertama menuai kritik dari berbagai pihak karena memiliki narasi yang cukup berbeda dari Pancasila yang kini menjadi falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Yang saat itu berbunyi, Pancasila pertama, ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, beberapa tokoh dari perwakilan Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan adanya sila pertama tersebut karena pasalnya rakyat Indonesia tidak semuanya beragama Islam dan hanya berkalangan Muslim saja. Nah, hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang perubahan rumusan Pancasila yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui berbagai macam pertimbangan dan tahapan dari berbagai macam sudut pandang dan juga kekalahan Jepang oleh sekutu, barulah pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada sidang pengesahan UUD 1945, sidang PPKI mengesahkan UUD 1945 di mana tepatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka sejak hari itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila karena pada tanggal tersebut Presiden pertama Soekarno menyampaikan pidato yang bertajuk lahirnya Pancasila. Pidato ini disampaikan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tahun 1945 dengan 5 poin dasar yang kita pegang sampai saat ini dan menjadi landasan dan pedoman hidup bagi kita. Nah, mungkin sekian penjelasan dari sejarah dan perumus dan kita juga sudah mengenal tokoh-tokoh perumus Pancasila. Selanjutnya, kita akan untuk memperkuat lagi memori kita dan memperkuat lagi pengetahuan kita, kita bisa masuk pada soal. Di sini kita bisa lihat di instruksinya disuruh menyebutkan bunyi Pancasila. Jadi terdapat lambang-lambang dari Pancasila itu sendiri, kemudian bisa disambungkan kepada isi atau sila-silanya. Oke, setelah itu kita masuk ke soal selanjutnya. Ya, di sini terdapat para 3 tokoh perumus besar Pancasila, yaitu Bapak Supomo, Bapak Muhammad Yamin, dan Bapak Soekarno. Jadi di sini para siswa atau adik-adik sekalian diminta untuk mengisi atau mencocokkan, menyambungkan garis antara tokoh dan nama-nama tokoh tersebut. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.